Ustaz, bagaimana hukum salat di rumah? Maka bagi laki-laki ada khilaf di kalangan para ulama tentang salat berjamaah di masjid. Apa hukumnya, wajib ataukah sunnah muakkadah, ataukah sunnah yang sangat ditekankan, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, namun jumhur ulama berpendapat bahwasanya salat berjamaah di masjid hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Namun pendapat mazhab Hanabilah bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib, dan itu pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Dalilnya sangat banyak, ya. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW, Allah mensyariatkan salat khauf. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza kunta fihim fa aqamtam lahumus salat faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Allah jelaskan tentang cara salat khauf. Padahal dalam kondisi perang, dalam kondisi genting tetap diwajibkan salat berjamaah. Kalau dalam kondisi genting saja diwajibkan salat berjamaah, apalagi dalam kondisi tidak genting, ya. Kemudian yang kedua juga nanti akan datang hadisnya, Rasulullah SAW, ya, berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir ke masjid. Nanti akan datang hadisnya di kitab Umdatul Ahkam. Ini menunjukkan Rasulullah SAW marah terhadap orang yang tidak salat berjamaah di masjid. Kemudian juga dalil yang lain, ya, tentang seorang buta, yaitu Ibnu Ummi Maktum, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku tidak punya penuntun yang menuntunku menuju masjid. Apakah aku dapat keringanan untuk salat di rumah? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nida bis salat? Apa kau dengar azan memanggil salat? Kata orang buta ini, iya, saya mendengar. Kata Rasulullah SAW, fa'ajib, maka penuhilah panggilan azan tersebut. La ajidu laka rukhsatan, aku tidak mendapati keringanan bagimu. Ini dalil bahwasanya jangankan orang yang sehat, yang wajib, yang buta saja, sampai Rasulullah SAW suruh ke masjid, apalagi yang tidak ada udzur sama sekali. Kemudian dalam Sahih Muslim, kata Ibnu Mas'ud, wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami dahulu para sahabat, kalau ada orang tidak salat berjamaah, maka orang tersebut adalah orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Ini semua dalil, ya, menunjukkan salat di masjid hukumnya wajib. Ya, demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, man sami'a nida falam yujibhu fala salata lahu. Barang siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan, kemudian dia tidak menuju ke masjid tersebut dengan jarak yang wajar, ya, bukan masjid sampai 3 kilo kedengaran azan, enggak, ya. Artinya kata para ulama, maksudnya suara azan yang dikumandangkan di waktu yang tenang, ya, kira-kira taruhlah 1 kilo mungkin, ya. Lebih daripada itu tidak wajib, ya. Ada ukuran jarak yang para ulama mengatakan kalau masih sejarak itu maka hendaknya dipenuhi. Lebih daripada itu maka tidak wajib. Meskipun tidak wajib, kalau kita punya kendaraan, kita naik kendaraan menuju ke masjid tersebut. Tapi kata Nabi, man sami'a nida falam yujibhu fala salata lahu. Barang siapa dengar azan dikumandangkan dan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka tidak ada salat baginya. Ini menguatkan salat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Namun saya ingatkan para hadirin, terutama para lelaki sekalian, kita beda tatkala kita salat berjamaah karena cinta dengan masjid, dengan karena merasa itu kewajibannya. Maka kita latih diri kita. Mungkin sekarang kita ke masjid karena itu wajib, tapi kita harus latih diri kita sampai kita rindu mendengar panggilan tersebut. Karena di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu seorang yang hatinya rindu ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Jangan sampai kita mendengar azan malah kita merasa beban. Aduh, ke masjid lagi, ya. Memang biasa, memang berat, ya, ke masjid berat. Tetapi maksud saya kita melatih diri kita sampai kita hadirkan dalam diri kita rindu ke masjid. Kalau sudah ada dalam hati kita, dan ini tidak, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah timbul dalam hati kita rindu ke masjid, maka itu sudah luar biasa. Sudah termasuk dalam hadis tadi 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid.